Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Dr. Hewan Jafrizal. Saya praktisi dokter hewan praktek. Ya. Saya ingin berbagi tentang bagaimana mengakali kelangkaan dari antiseptik, ya, desinfektan yang kita gunakan untuk pencegahan terhadap kuman atau virus corona yang merebak saat ini. Oke, di sini sudah saya persiapkan ada antiseptik, kemudian ada desinfektan. Apa perbedaan antiseptik dengan desinfektan? Kalau antiseptik sudah bisa kita pergunakan langsung untuk pembersihan permukaan di bagian kulit, di bagian permukaan benda hidup, ya. Bisa kulit hewan, bisa kulit kita, ya kan. Itu bisa kita gunakan. Kemudian bagaimana desinfektan? Desinfektan ini adalah konsentrasinya masih tinggi, jadi belum bisa kita pergunakan sebagai antiseptik. Kapan bisa dipergunakan sebagai antiseptik? Itu nanti kita lihat dulu bahan baku dari desinfektan itu mengiritasi atau tidak. Ada desinfektan juga yang tidak bisa kita pergunakan sebagai antiseptik. Nah, pada saat ini saya menggunakan untuk desinfeksi itu menggunakan bahan baku benzalkonium klorida. Ini desinfektan yang bisa dipergunakan sebagai antiseptik. Oke, yang digunakan oleh klinik rumah sakit manusia itu ada chlorhexidine, kemudian ada jenisnya yang bentuk hand sanitizer. Ini yang langsung dipergunakan, kita bisa lihat banyak di rumah sakit. Kemudian sebagai antiseptik juga ada povidone iodine yang 10%. Nah, tapi dua ini adalah merupakan antiseptik yang bisa langsung dipergunakan, tetapi chlorhexidine ini kandungannya masih cukup tinggi, 7,5%. Kemudian harus dicampur air dulu, kemudian baru bisa menjadi antiseptik. Chlorhexidine ini mengapa kita tidak menggunakan sebagai untuk mendesinfeksi ruangan yang saat ini kita pakai untuk desinfeksi tempat-tempat umum? Ini karena chlorhexidine ini harganya cukup mahal. Jadi bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dari produk yang kita pergunakan untuk desinfektan untuk hewan. Oke, ini saya ambil desinfektan yang digunakan untuk hewan. Ini ada 20 yang kandungan BKC benzalkonium kloridanya 20% dan benzalkonium kloridanya yang 10%. Yang 10% tentu saja butuh obat yang lebih banyak apabila kita campurkan dalam 1 liter air. Dia bisa 5-6 ml ke dalam 1 liter air. Sedangkan yang 20% ini cukup 2-3 liter, sudah cukup untuk mengaduk. Kita membuat cairan untuk desinfeksi dalam 1 liter, ya. Ini saya sudah siapkan sprayer yang ukurannya 500 mg, 500 mililiter, ya, jadi setengah liter, ya, ingat. Oke, ini saya gunakan yang 20%, ya, 20%, karena ini aturannya 2 mili per liter atau 2-3 mili per liter. Kita ambil 1,5 atau 1 mili, ya, 1 mili obat. Ini desinfektan, ini kita ambil 1 mili, ya, 1 mili kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam sprayer. Oke, ini setelah kita masukkan, perlu diingat bahwa ini jangan sampai terkena tangan, ya. Harus hati-hati. Sebaiknya kita menggunakan sarung tangan, ya. Kalau mengambil dalam konsentrasi tinggi ini, ada yang alergi nanti bisa terjadi masalah. Oke, ini sudah kita masukkan obat tadi 1 mili, kita ambil dari desinfektan yang 20%, ya. Kita cukup menggunakan 1 mili karena ini setengah liter, ya. Baru setelah itu kita campur air.
Kita campur air sampai penuh, kena ukurannya 500 ml. Oke. Oke. Ya. Ini sudah kita campur air. Ini sudah menjadi, bisa kita pergunakan sebagai antiseptik dan sebagai cairan desinfeksi ruangan, ya, ruangan kantor, kemudian tempat-tempat umum seperti halte, dan juga bisa kita gunakan untuk keperluan pribadi di rumah, ya. Di rumah bisa kita pergunakan untuk semprot ruangan, dan kita berinteraksi dengan orang, kemudian kita mesti cuci tangan, ya. Cuci tangan kita biarkan dulu, kemudian ya kita biarkan dulu kering, ya. Ruangan setelah ini baru bisa kita, sudah disemprot, baru bisa kita pergunakan sekitar 10 sampai 15 menit sehingga obat itu sudah kering. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.